Kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir juga. Terima kasih pada para kurator dan terima kasih saya aturkan juga pada dua teman dosen saya di belakang sana, yaitu Bu Priski dan Bu Kiki yang sudah membantu saya di UMK Petra. Perkenalkan, saya Dahana Dipungkas. Saya akan mengajak teman-teman mengeksplor makanan sebagai cultural subject. Jadi makanan itu sebagai subjek budaya, bukan hanya icip-icip atau makan-makan, tapi juga ada tinjauan budayanya. Next. Oke, ini profil saya. Jadi saya Dahana Dipungkas, biasa dipanggil Bung. Saya penulis Surabaya Punya Cerita, dosen di Universitas Kristen Petra Surabaya, kemudian Research Associate dari Universitas Sydney di Australia untuk kajian Indonesia, kemudian terakhir merupakan menjadi kontributor dari IOREC. Next. Jadi saya yang akan saya ceritakan pertama yaitu apa itu gastronomi. Mungkin dari tadi sudah dibicarakan apa itu gastronomi. Gastronomi berasal dari kata pertama kali muncul di Prancis dari sebuah puisi yang dikarang oleh Georges Bergerac tahun 1804. Next. Kemudian gastronomi sendiri berasal dari dua kata Yunani, yaitu gastros atau lambung atau perut, dan nomos atau hukum atau aturan atau suatu keilmuan. Jadi gastronomi adalah sebuah studi mengenai hubungan antara budaya dan makanan. Jadi di dalam makanan pun terhadap suatu budaya, di mana titik beratnya adalah kuliner sebagai komponen budaya tunggal. Seperti itu. Next. Melalui gastronomi dimungkinkan untuk membangun suatu gambaran. Jadi teman-teman melalui gastronomi kita bisa belajar mengenai apa yang menjadi persamaan ataupun perbedaan dari suatu budaya, bentuk budaya dari suatu negara, dari suatu bangsa, mengenai identitas kelokalan tersebut. Next. Bidang kajian gastronomi meliputi satu gastronomi praktis. Kalau ini mungkin semua orang gampang mengetahuinya. Gastronomi praktis lebih menekankan pada teknik pembuatan. Jadi teman-teman hanya mengerti proses pembuatan saja. Jadi misalnya kalau teman-teman berkunjung udah pernah ke Sate Klapa Ondomohen, mungkin kalau gastronomi praktis tatarannya hanya pada sekitar seperti gimana sih membuat sate seperti itu. Jadi hanya proses yang sepintas. Jadi tidak hanya, tapi yang menonjol dari suatu wilayah. Jadi misalnya di Rujak Cingur satu wilayah dengan wilayah yang lain, apa yang membedakan? Mungkin petisnya kah atau bagaimana cara menguleknya? Seperti itu. Hanya tataran praktis. Next. Dari gastronomi praktis kita lanjut pada gastronomi teoritis. Kalau ini lebih lebih deskriptif lagi, yaitu bidang ini mendokumentasikan berbagai macam prosedur. Jadi inilah yang saya garap dengan teman-teman UK Petra, dosen-dosen di UK Petra, yaitu UNDK, University Network Digital Local Knowledge. Kebetulan untuk semester ini saya sudah menggarap mengenai kuliner sebagai cultural subject. Next. Yang jelas fungsi gastronomi teoritis ini adalah sebagai sumber kreativitas. Jadi kami mendokumentasikan semua gastronomi yang ada di Surabaya ini, terutama bisnis keluarga ataupun bisnis yang sudah turun-temurun, seperti Sate Klapa Ondomohen yang sejak tahun 45 berdiri di kota ini. Jadi saya mencoba mendokumentasikan apa saja yang menjadi kajian gastronomi tersebut. Next. Bidang gastronomi berikutnya adalah gastronomi teknis. Kalau ini lebih meningkat lagi dari yang sekedar membuat, tapi bagaimana mempresentasikannya. Apa yang membedakan produk lontong balap di daerah Tangga dan di daerah yang lain kita kaji di sini. Jadi termasuk segi arsitekturalnya, bangunan kiosnya atau bedaknya seperti itu. Jadi kami juga mengkaji itu. Jadi bagaimana desain tempat, bagaimana desain sebuah pemasaran, termasuk kerjasama dengan Fakultas Ekonomi UK Petra, juga bagaimana pemasarannya seperti itu. Kemudian next, gastronomi teknis kita belajar gastronomi makanan atau produksi. Jadi di sini kita belajar mengenai proses pembuatan yang lebih lengkap lagi. Jadi apa yang meliputi mereka kok bisa membuat seperti itu? Apa yang mendasari kenapa petis itu diproduksi di Surabaya atau kenapa makanan di Surabaya banyak dekat dengan petis? Karena memang kan kalau ditelusuri sejarahnya Surabaya itu ada di satu wilayah, berada di antara pesisir dan pedalaman. Jadi
petis itu kalau secara gastronomi antropologis lebih mendekatkan diri pada bentuk suatu perpaduan dua subkultur, yaitu budaya pedalaman dan budaya pesisir, yang terwujudkan melalui proses pembuatan petis itu tersebut. Jadi nanti gastronomi makanan atau produksi, teman-teman bisa lihat video pabrik tahu tertua di kota Surabaya yang sejak tahun 50-an telah memproduksi tahu untuk orang se-Surabaya hingga saat ini. Next. Ini yang paling menonjol, yaitu gastronomi molekuler. Ini sudah melakukan suatu namanya keilmuan. Jadi ada metodologi yang dikaji, ada yang juga bagaimana proses itu merupakan suatu kajian ilmiah, bukan hanya sekedar menunjukkan ini bahwa ini bisa diteliti ataupun ini bisa diinformasikan seperti itu. Next. Jadi ini lebih kepada pengamatan mendalam. Itu yang saya lakukan dengan teman-teman di UKPK dan juga teman-teman Ayorek dalam mengkaji kuliner sebagai salah satu subsektor kearifan lokal Surabaya. Next. Berbicara tentang gastronomi nggak bisa lepas dari yang namanya dua aspek. Yang pertama yaitu gastrogeografi. Seperti yang saya ceritakan tadi. Wilayah merupakan suatu kajian penting dalam hal gastronomi, karena seperti kita mengenal petis, yaitu kita kaji wilayahnya. Tentu petis Madura berbeda dengan petis yang di daerah Surabaya, karena memang petis di Madura misalnya, karena memang daerah tambak garam banyak tersedia di sana dibandingkan Surabaya yang notabene sudah kota industri. Jadi otomatis itu juga mempengaruhi pola gastronomi tersebut. Next. Karena dengan kata lain, gastrogeografi itu mengikuti studi mengenai alam, vegetasi, lingkungan, seperti itu. Next, gastrohistorik. Ini menarik, mungkin dari woro-woro yang diworo-worokan teman TEDx. Apa sih sebenarnya lontong balap? Kenapa dinamakan lontong balap? Nah, ini juga mengikuti gastrohistorik. Karena lontong balap itu sebenarnya, riwayatnya, itu dulu orang yang berjualan itu diburu waktu untuk mengejar tren. Jadi balapan dengan tren. Karena orang yang berjualan itu untuk berjualan di tengah kota Surabaya harus dipacu waktu untuk mengikuti tren yang akan berangkat itu. Dinamakanlah lontong balap seperti itu. Ya. Jadi gastrohistorik ini berperan penting kalau kita mengkaji sesuatu seperti tadi sate klopong Domohen, bagaimana riwayatnya, bagaimana sebuah cerita, bagaimana sebuah story. Karena sebuah cerita itu bisa membentuk suatu place atau tempat, konsep tempat. Begitu juga konsep tempat bisa membentuk suatu cerita. Itu yang dinamakan gastrohistorik. Next. Ini gastronomi dan pariwisata. Ini merupakan isu penting saat ini. Karena gastronomi itu menjadi pembentuk identitas suatu wilayah atau suatu negara dalam masyarakat era pasca modern atau postmodern saat ini. Next. Kemudian pendorong dari wisata gastronomi itu sebenarnya motivasi dari wisatawan sendiri, karena udah gak zaman wisatawan itu diajak ke museum atau ke tempat-tempat bersejarah, karena mereka lebih banyak mengarahkan ke mobilitas di mana dia bisa mengakses berbagai jenis makanan lokal. Next, masalah yang terjadi sekarang itu adalah pemisahan bidang pariwisata dengan gastronomi, karena dianggapnya gastronomi hanyalah sekedar wisata kuliner, begitu aja. Sedangkan pariwisata juga pariwisata yang mengedepankan unsur sejarah lokal seperti itu. Padahal wisata gastronomi merupakan salah satu subjek yang paling penting dalam pengembangan pariwisata sekarang ini. Karena memang saya di Indonesian Studies pun menggagas untuk bagaimana wisata hospitality di Surabaya ini bisa dikembangkan. Next, gastronomi sebagai identitas budaya lokal. Next. Dikatakan demikian, pada struktur ekonomi yang terdahulu, pertanian dan industri makanan lebih banyak melayani pangsa pasar, jadi hanya sekitar wilayah itu. Namun perkembangannya di era yang sekarang ini, gastronomi berada pada tataran bagaimana gastronomi itu makanan bisa menjadi identitas atau suatu kebanggaan lokal. Jadi yang perlu kita giatkan sekarang ini bagaimana mencari formula mengenalkan budaya ataupun masakan Surabaya ke era internasional, ke era yang lebih tinggi lagi. Bagaimana mengenalkan itu sebagai identitas Surabaya. Itu tanggung jawab bersama. Itu berkaitan dengan gastronomi dan makanan nasional yang masih merupakan tanda tanya besar buat kita semua. Hingga saat ini, yang namanya makanan nasional itu menjadi satu masalah, yaitu next.
Masakan nasional itu memang hanya dipopulerkan oleh media massa waktu itu sebagai bagian penting dari pembangunan identitas bangsa. Kemudian globalisasi rupanya berefek buruk kepada pengembangan yang namanya makanan nasional dan mengancam eksistensinya. Kemudian dilanjutkan oleh definisi dari makanan nasional sendiri adalah masakan yang dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi permasalahannya di Surabaya ini kebanyakan memang makanannya tidak tahan lama. Jadi memang itu yang menjadi persoalan juga untuk pengembangan bagaimana menciptakan makanan nasional. Kemudian terakhir, dari situlah peran gastronomi untuk mengevaluasi atau memberikan suatu kebijakan, arah kebijakan membentuk suatu identitas nasional. Next. Nih, gastronomi Indonesia itu cukup unik. Satu, gastronomi Indonesia itu terbentuk dari perpaduan berbagai budaya, dari makanan Eropa, India, Timur Tengah. Makanya hasilnya ada yang namanya makanan peranakan ataupun masakan peranakan yang lahir dari perpaduan dari ketiadaan bahkan dari sumber daya asal dan sumber daya pendatang. Akhirnya terciptalah sebuah konsep yang namanya budaya peranakan. Terakhir, next. Ditinjau dari segi ekonomi gastronomi praktis, masakan khas Indonesia itu kebanyakan dikaitkan dengan perayaan. Itulah sebabnya kenapa kita dinamakan bangsa yang cukup pede dengan kulinernya, karena kita memang destination, bangsa yang terkait dengan perayaan. Karena perayaan itu otomatis membawa nama budaya atau identitas masyarakat tersebut. Oke, paparan terakhir, ini daftar pustaka yang saya kutip untuk menyampaikan materi ini. Dan menutup pemaparan ini akan saya paparkan dua video. Yang pertama mengenai sate karak ampel karya teman-teman Ayore, dan kedua pabrik tahu tertua di Kota Surabaya karya mahasiswa di Cafe Tetra. Beri aplaus kepada dua karya tersebut. Atas selebihnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ada kurangnya ini saya minta maaf dan selamat mengikuti pemaparan berikutnya. Ampel ini merupakan salah satu destinasi wisata di Surabaya yang sangat menarik dan unik untuk didatangi. Nah, di daerah ini ada banyak kuliner yang sangat enak dan banyak pengalaman seru bisa kamu dapatkan di sini. Nah, sekarang mari kita coba kulinernya. Ini Bu, ini sate karak ya? Mau nyoba dong satu ya? Oke, sekarang kita lagi ada di sate karak. Sate karak itu gimana ya? Cukup jarang terdengar ya Bu ya di sekitar sini. Cukup langka di daerah Surabaya ini. Aku menemukannya itu di daerah Ampel. Sate karak ini letaknya ada di depan Hotel Grand Kalimas yang dijual oleh Ibu Elis. Sekarang Ibu Elis sedang membuat satenya. Seperti itu. Sate ini unik, kenapa? Karena nggak terbuat dari daging. Sate karak ini terbuat dari sapi yang dibumbui dengan cara jangkep. Bumbunya ada bawang putih, ada bawang timur, cabai besar, cabai rawit, kunyit, jahe, laos, jeruk purut, dan ketumbar. Nah itu mereka semua itu dimasak bersama-sama dengan si ususnya ini atau si dagingnya sampai airnya itu habis. Nah, setelah itu baru ditusuk-tusuk deh pakai sate dan siap untuk dibakar. Nah, teman-teman dari sate ini adalah ketan hitam. Seperti ini. Ketan hitamnya itu pakai apa, Bu? Pakai kelapa ya di atasnya. Ini kelapa, terus ini sambal dele. Pedes ya, Bu, berarti? Ya, enggak. Oh, enggak pedes. Oh, oke kayak gini. Seperti ini. Kemudian nanti habis itu dikasih sate ya? Satenya dikasih bumbu lagi? Nggak pakai, udah dikasih bumbu ini, nggak pakai bumbu lagi. Oh, berarti kering gitu ya modelnya, tanpa bumbu. Karena bumbunya udah ada di dalam satenya itu sendiri, udah kerasa. Nah, di depan saya sudah terhidang sate karak buatan Ibu Elis tadi. Mari kita coba. Saya Mas, ini nggak berapa. Rasanya unik, rasa asinnya lebih banyak dikeluarkan oleh satenya ini. Dengan rasa gurihnya dari ketan hitam dan kelapanya. Dan gurihnya sambal
kedelai itu memberikan apa ya, tekstur tersendiri di dalam lidah kita, dan rasanya pun mantap. Apalagi dengan satenya ini, sate usus sapi ini, dia udah kaya rasa. Dengan berbagai macam bumbu tadi, dia meresap sampai dalam. Tapi sayangnya sangat kenyal, jadi agak memerlukan kunyahan yang tidak sedikit, cukup lama untuk memakannya. Dengan rasa yang seperti ini, jadi menurut saya ini termasuk makanan street food yang sangat recommended. Karena pertama, langka. Kedua, rasanya nggak mengecewakan. Papa di sini ini kan tinggalannya Papa. Nah, jadi Susuk nerusin. Papa di sini mulai tahun 1952. Jadi Papa nggak ada waktu tahun 1987, Susuk gantiin nerusin. Home industry dulunya. Jumlah karyawan kurang lebih ya ada 12 orang ya. Jadi kita kerja mulai jam 9 pagi sampai selesai. Selesai sore paling lambat jam 4 lah. Jam 3, jam 4 sore udah selesai. Kita nggak keluar sampai luar kota. Jadi kalau kita bawa keluar kota itu kebanyakan sekarang kan dari Jombang masuk sini. Ya, kalau tahunya Susuk dibawa ke Jombang ya rusak udah. Ya mestinya ya dikasih apa pengawet atau pengeras, itu biasanya mereka yang bikin gitu-gitu itu nggak ada bahan kimia sama sekali Susuk bikin. Oh, satu hari ya cuman berapa ya, kurang lebih ya 4-5 kuintal lah, nggak sampai banyak. Kalau dulu memang banyak, bisa sampai 3 ton sehari. Pabrik tahu Sumber Kencana yang berada di Jalan Dinoyo berdiri sejak tahun 1952. Di pabrik ini, proses pembuatan tahu hanya menggunakan bahan baku kacang kedelai tanpa menggunakan tambahan pengawet lainnya. Proses pembuatan tahu diawali dengan proses perendaman kacang kedelai yang berlangsung kurang lebih 2 jam. Setelah proses perendaman, 10 kg kacang kedelai dimasukkan ke dalam sebuah baskom untuk kemudian dilakukan proses pencucian. Ketika kacang kedelai sudah selesai dibersihkan, kacang kedelai siap untuk digiling. Dulu, proses penggilingan dilakukan dengan menggunakan alat giling batu yang diputar dengan tangan. Tapi, sekarang ini proses penggilingan sudah dilakukan dengan menggunakan mesin penggiling. Kacang kedelai hasil gilingan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tungku besar untuk dimasak. Untuk memasak dalam kapasitas yang besar digunakan tungku dengan tenaga uap boiler kettle. Pabrik tahu Sumber Kencana memiliki sekitar 6 tungku besar untuk memasak hasil gilingan kedelai. Setelah proses ini, kemudian hasil rebusan kedelai masuk dalam proses penyaringan. Pada proses penyaringan, pabrik tahu Sumber Kencana menggunakan sebuah kain saring besar yang digantungkan di atas tungku wadah hasil saring. Dari proses penyaringan dihasilkan 2 hal, yaitu ampas yang berada di kain saring dan air atau sari hasil penyaringan. Di sini, ampas yang berada di kain saring diambil untuk dijual sebagai makanan sapi perah atau ternak. Sedangkan air atau sari dari hasil penyaringan rebusan kedelai digunakan untuk membuat tahu. Air atau sari hasil penyaringan tersebut dilanjutkan dalam proses pengendapan. Dalam proses pengendapan, digunakan pemberat batu yang berfungsi untuk menekan air keluar dari sari yang didapat, sehingga hanya tersisa saripatinya. Proses pengendapan ini berlangsung selama 15 menit
di dalam 8 papan atau kotak kayu dengan ukuran 50 x 50 cm. Setelah proses pengendapan, Saripati sudah mengeras menjadi tahu. Kemudian tahu yang sudah jadi disendirikan untuk selanjutnya masuk dalam tahap pemotongan. Proses pemotongan tahu menggunakan alat yang cukup sederhana, hanya sebuah penggaris kayu untuk menandai dan pisau untuk memotong. Untuk menjaga agar tahu tidak hancur, tahu yang sudah dipotong dimasukkan ke dalam air satu persatu.